Dan dia bilang alhamdulillah berkah gitu loh. Jadi dia bilang alhamdulillah untuk usaha ilegal dan tidak kompeten gitu ya. Artinya bahkan Tuhan pun diklaim berada di sisi dia gitu. Jadi ini adalah kalau dia pemasangan behel, ini adalah behelnya kaum rebahan ya, di mana dia bisa rebah, di situ pula dia bisa dipasang behel. Atau mungkin hanya anak indigo aja yang bisa lihat kawannya ya. Mindok anak Indomie sih. Bentuk vinil yang seperti ini tuh kayak bodinya Michelin, tau nggak? Kelinci aja malu ngeliatnya kan, nggak terima. Ini bukan dari golongan saya nggak mungkin giginya nyambung kayak gini dan miring ya, malah terhina si kelinci. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness, bersama saya Dr. Gigi Rifki Larissa. Hari ini kita akan nge-react satu akun dari Dusun Kesesirejo. Kayaknya sekitar Jawa Tengah ya. Nama akunnya adalah Yasmin Beauty. Simak terus. Ya, kita akan nge-react Yasmin Beauty di Instagram ya. Yasmin Beauty, Dusun Kesesirejo, Jalan KY Junet, Gang Kenanga, open setiap hari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. WA-nya tercantum FB Yasmin Behel. Jadi dia ada akun FB-nya juga, silahkan dicek ya. Layanannya ada behel, vinir, eles. One stop ya. Nah, langsung kita ke postingannya. Nih, ini seru nih, ada gambar sertifikat di sini. Katanya, jadilah customer yang pandai memilah ya. Sayang, hehe, bukan kaleng-kaleng. Dan ini realnya, Yasmin Behel sudah teruji, sudah bersertifikat, dan sudah kompeten. Ya kalau di masyarakat pandai ya nggak mungkin ke dia gitu. Pasti tahu lah kalau dia itu tidak memiliki kompetensi dan legalitas. Nah, dan sudah kompeten dan ada penanggung jawabnya. Tentunya terus kok bisa sih Kak buka behel dan treatment lain? Iya, karena owner sudah teruji. Siapa yang nguji? Dan sudah bersertifikat. Sertifikat apa gunanya kalau ternyata dia bukan dokter gigi ya. Dokter gigi pun kalau cuma berhenti di sertifikat itu percuma saja gitu. Jadi harus produknya itu berupa surat izin praktik kayak gitu ya. Nggak cuma sertifikatnya aja. Ya, sertifikat tanpa ngurus surat izin praktik sama aja. Jangan khawatir untuk behel kita sekolah di ASDOK. Dia sekolah di ASDOK, makanya dia merasa tersertifikasi dan kompeten. ASDOK ini apa sih? Asisten dokter lah ya. Jadi ini, oke, kita luruskan. Mau dia kuliah di ASDOK, asisten dokter, mau dia ajudan dokter, atau bahkan suami atau istrinya dokter sekalipun, kalau dia bukan dokternya sendiri, itu nggak boleh behel, atau nggak boleh vinir, nggak boleh perawatan gigi dong, gitu. Ya, percuma ya. Dia mau ngaku apapun dari si dokter ya, mau selingkuhannya, kayak mau teman dekatnya, mau kembarannya bahkan gitu ya. Kalau dia bukan dokternya sendiri, itu ya nggak mungkin gitu loh. Bahan, alat semuanya tentunya sudah teruji. Oke, kalau misalkan bahan dan alat itu mungkin teruji ya, mungkin sama dengan dokter gigi, mungkin karena penjualannya sangat bebas ya, dengan orang-orang sekarang bisa berbelanja bahan dan alat yang sama bahkan dengan dokter gigi. Ya, alatnya dan ini udah teruji, tapi yang megang itu sudah teruji sebagai dokter gigi atau belum? Ya, gitu. Be happy smart baby. Ya, kalau smart harusnya nggak ke dia dong. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya, alhamdulillah berkah home care with Mami Yun. Oke. Ini tang tukang ya. Maskernya melotrok. MLTR. Masker nutup mulut ya. Mungkin dia ngambil napas nggak pakai hidung, nggak lewat hidung ya. Tapi ngambil napasnya lewat mulut, terus keluar ada insangnya di sini. Jadi hidungnya itu cuman pemanis aja gitu ya. Makanya nggak dikasih masker. Dan dia bilang alhamdulillah berkah gitu. Jadi dia bilang alhamdulillah untuk usaha ilegal dan tidak kompeten gitu ya. Artinya bahkan Tuhan pun diklaim berada di sisi dia gitu. Luar biasa. Oke.
Alhamdulillah berkah, nah, alhamdulillah lagi, bismillah, ya, udah bismillah, alhamdulillah, benar-benar Tuhan itu diklaim berada di pihaknya, gitu. Itulah pentingnya berilmu sebelum berdagang. Itu ada hadisnya ya. Mungkin teman-teman nanti kalau hafal hadisnya, Mindok hafal. Mindok kan bukan ustadz ya. Silahkan ya ngerti hadisnya ya. Jadi ada yang intinya adalah berilmulah sebelum berdagang. Maka kalau berilmu ya harusnya dia tahu apakah dia berkompeten atau enggak, apakah dia pantas atau enggak, kayak gitu ya. Nah, makanya jangan asal bismillah, alhamdulillah untuk ini ya. Misalkan koruptor itu alhamdulillah hasil korupsi hari ini kan nggak mungkin juga gitu ya. Nah, ini home care ya, home care dengan situasi yang sangat nyaman ya, dengan penuh dengan kasur guling ya. Ya, memang homey banget ya. Tapi keamanan dan sterilitasnya itu ya tidak, ya namanya ruang tempat tidur ya. Ini kan bukan standar tindakan medis ya. Sedangkan yang dilakukan adalah tindakan medis gitu. Jadi keamanan operator dan si pelanggannya itu pasti dipertanyakan ya. Terutama dalam hal sterilisasi sih. Dia naruhnya sembarangan kah kayak gitu kan. Oke, selanjutnya, nah ini lebih parah lagi proses pemasangan behel. Kita lihat di sini, ya dia rebahan ya, rebah di mana aja, dimanapun gitu ya. Nah, di lantai pun bisa gitu. Jadi ini adalah kalau dia pemasangan behel, ini adalah behelnya kaum rebahan ya, di mana dia bisa rebah, di situ pula dia bisa dipasang behel. Nah, di sini kita bisa lihat banyak makna ya, banyak makna ya, mau dimaknai seperti apa nih sama Mindok nih. Jadi kalau yang namanya perawatan ya, perawatan medis, apalagi perawatan gigi seperti ini seharusnya sih etikanya ya tidak modal dengkul kayak gini. Modal dengkul. Jadi disejajarkan dengan kaki ya. Ini kan artinya dia telah menginjak-injak etika dalam melakukan tindakan medis ya. Meskipun dia bukan orang medis, tapi apa yang dia lakukan ini identik dengan perawatan medis karena behel kan juga alat kesehatan gitu loh. Nah ini nggak pakai masker pakai sih, tapi agak melotot sedikit lah. Handscoon-nya nggak pakai dan dia dengan dengkul diangkat seperti itu. Ya, gimana orang memperlakukan medis itu seperti ini ya? Nggak perlu banyak berharap juga soal keselamatan dirimu gitu ya. Nah ini kalau tadi kan ngemper ya apa rebahan di mana-mana kayak gitu dan buktinya di sini nggak cuman si pelanggannya aja yang rebahan sembarangan tapi alatnya juga pasti akan ditaruh sembarangan juga gitu ya di lantai seperti ini ya. Nah yang namanya alat medis ini kalau udah di lantai sejajar dengan kaki ya kita nganggapnya itu alat jatuh gitu loh. Itu alat yang jatuh yang artinya harus ganti alat baru gitu karena itu dianggap alat jatuh dan harus disterilkan lagi gitu jadi nggak bisa langsung dimasukkan ke mulut kayak gitu. Nah ini posisinya adalah di lantai gitu jadi ini kita anggap barang yang tidak steril semua ini barang jatuh semua gitu loh ya paham ya maksud Mindok ya. Nah next ini nih barokallah barokallah untuk memasang seperti ini ya. Nah, ini nggak ada kawatnya ya? Atau mungkin hanya anak indigo aja yang bisa lihat kawatnya ya? Mindok anak Indomie sih. Indigo. Indigo itu kalau dia bepergian ya namanya indigo, tapi kalau mager di rumah namanya IndiHome. Nah, ini bracket dengan power chain tanpa kawat. Nah, ini bracket power O tanpa kawat juga. Ya, nggak kelihatan kawatnya ya, goib. Ini bukan berarti tidak ada masalah ya. Bukan berarti ini dibilang fashion karena nggak ada kawatnya maka giginya nggak bergerak. Enggak. Yang menggerakkan gigi itu kan nggak cuma kawat, tapi karetnya juga. Ini dengan ditarik seperti ini tanpa ada kawat, artinya pergerakannya pasti akan berantakan, tidak terkendali gitu. Karena sebenarnya kan kawat itu kan lengkung ideal yang seharusnya gigi itu diharapkan dengan perawatan behel tadi itu lengkung giginya seideal kawatnya kayak gitu. Nah, dengan tanpa kawat seperti ini, ya gimana? Pergerakan gigi pasti kayak
gerbong kereta yang ditarik tanpa rel gitu ya. Ya, berantakan lah gitu. Oke, next. Diamond Forever. Beb, apa nih Diamond Forever? Maksudnya apa? Forever, kenapa disebut forever? Apa konsepnya kayak Infinity Stone gitu ya? Infinity Stone. Bukan Infinity Stone, aduh, belibet ya. Bukan Infinity Stone malah ini ya. Ini adalah Infinity Stupidity ya. Nah, gigi dipasangin banyak sekali pernak-pernik kayak gini ya. Ini meskipun hanya sekedar tempelan ya, tapi lemnya ini kan bahan kimia atau bahan medis ya, yang seharusnya sih di bawah pengawasan profesional karena bahan-bahan lemnya ini adalah bahan-bahan medis gitu. Nah, ini ya. Jadi ini memang nggak ada fungsinya sih diamond-diamond kayak gini ya. Jadi cuman hiasan aja. Tapi bahan lemnya itu bahan medis yang sama dipakai untuk ngelem bracket. Atau mungkin kalau dia pakai yang komposit itu sama dengan bahan tambal gigi itu. Nah, ini nih behel wireless lagi nih. Nah, ini behel dengan kawat goib lagi nih. Nah, ini yang bawah nggak pakai behel, yang atas pakai behel. Cuman kita lihat di sini gusinya ini bos, gusinya itu udah kendor semua gitu. Giginya udah pegangan gusinya udah nggak kuat, gusinya udah longgar kan. Nah, ini artinya ada karang gigi di situ, ada peradangan. Makanya gusinya menyingkir gitu, menyingkir dia nggak menopang gigi lagi dengan kuat kayak gitu. Nah ini dengan behel tanpa dibersihkan karang giginya, kemudian ditarik sedemikian rupa tanpa kawat. Ya kayak tadi analoginya kayak kereta tadi ditarik tanpa rel di situ dan yang mana pondasinya sendiri udah lemah gitu. Ya, bisa-bisa behel dilepas giginya goyah tuh. Oke, lagi nih. Nah, ini kawat warna-warni. Kawatnya kayak kawat spool dinamo Tamiya gitu kan. Ini salah satu ciri tukang behel nih. Kalau pakai kawat nih, kawatnya warna-warni kayak gini nih. Ya, nggak jelas nih bahannya apa. Nah, yang jadi perhatian kita adalah gusinya. Gusinya udah melambai-lambai, sudah membulat, sudah bengkak seperti ini. Tanda ada peradangan. Ini harus dipotong loh. Gusinya dipotong, dibagusin lagi kayak gitu. Dan juga dengan diawali dengan pembersihan karang gigi dulu. Yang jelas behelnya harus lepas karena behelnya akan memperparah. Gitu. Lagi ini gusinya juga udah mepet bracketnya saking tumbuhnya ya. Kayak gini ya. Nah, ini juga kawat warna-warni yang kebetulan warnanya adalah hitam. Sama kayak tadi ya. Nggak jelas. Nah, ini yang bawah wireless, yang atas ada wire-nya tipis ya. Kemudian giginya banyak sekali karang giginya, tapi kenapa dia kemudian dibintang-bintangin seperti itu ya? Ya percuma aja dia bintang-bintang tapi giginya masih kemproh gitu. Ini nggak tahu sih bintang ini filosofinya apa nih ya? Karena gini nih, kalau giginya kotor ya, banyak karang gigi, seharusnya nggak pakai yang bintang kayak gitu, karena pembersihannya juga makin sulit gitu. Tapi mungkin ada filosofi di baliknya ya, dengan pemakaian bintang seperti ini. Apa filosofinya ya? Ini artinya adalah cita-cita yang realistis ya. Kalau misalkan nih, orang yang ini ya, kejarlah cita-citamu, kejarlah cita-citamu sampai ke bintang kayak gitu ya, sampai setinggi bintang gitu ya. Ya kan nggak mungkin ya. Kadang orang tuh, aduh bintang itu jauh banget ya. Kapan kita bisa ke sana? Dia realistis ya. Bintang yang di mana? Bukan bintang yang di langit ya. Bintang di mulut nih. Artinya dia realistis ya. Nah ini nih. Ada diamond, ada beberapa gigi yang dipasangi diamond, dan ini ada putih-putih nih. Artinya adalah etsa yang berlebih. Ya. Etsa yang berlebih nih. Saking kasarnya, jadi kayak kapur kayak gini. Padahal yang dipasang itu cuma diamond seupil, tapi etsanya pasti seluruh permukaan. Gawat. Ya ini dia. Ini Mindok membayangkan bentuk vinyl yang seperti ini tuh kayak bodinya Michelin, tau gak? Yang roda ya, ban, merek ban ya. Michelin itu kan badannya melenuk-melenuk gitu ya, jadi kayak bulat-bulat kayak gitu. Nah ini persis nih, ini gigi body Michelin jadi udah nggak manusiawi lagi.
Luar biasa ya, gimana tuh ngunyahnya ya. Kemudian ini, nah ini giginya udah bagus, malah dipanjangin pula ya. Ini gigi kelinci ya, gigi kelinci. Jadi dari manusia menjadi kelinci. Ini enggak, ini udah dicoret nih dari, kalau orang kan ada joke ya gini ya, kalau misalkan nakal di lingkungan keluarga itu bakal dicoret dari daftar kakak gitu kan. Itu belum seberapa ternyata. Jadi kalau orang yang bandel tapi di levelnya lebih tinggi lagi, di level semesta alam gitu, gue gila kan. Di levelnya desain alaminya alam gitu ya. Dia menentang desain alam seperti ini. Nggak cuma dicoret dari kakak, dicoret dari taksonomi gitu ya. Wus, ngeri. Jadi dia bukan manusia lagi, dia hewan pengerat. Dicoret dari daftar Homo sapien gitu ya. Apa sih manusia? Manusia itu masuk ordo primata ya. Primata itu kayak monyet kayak gitu ya. Kayaknya sih, kalau nanti coba kalau ada yang tahu ya silahkan dikoreksi ya. Manusia ini kan masuk ordo primata gitu ya. Tapi dengan gigi yang seperti ini, ordonya berubah. Ordonya berubah. Ordonya jadi hewan pengerat ya. Apa sih? Rodentia ya. Mindok nggak hafal nih apa hierarki dari taksonominya ya. Lupa ya, pelajaran SMA dulu ya. Oke, nah ini behel goib lagi nih kawat giginya. Nah, ini yang atas aja. Ini nih risikonya adalah bahwa yang belakang ini mulai ketarik. Ini kan rahang atas lebih lebar ya, relatif lebih lebar daripada rahang bawah nih. Nah dengan konstruksi seperti ini dikhawatirkan rahangnya akan lebih lebar lagi nih yang atas. Ketarik gitu loh, yang belakang pada maju semua ke depan. Nah, oke, next. Ini contoh yang gigi belakang yang udah maju ke depan nih. Nah, kayak gini nih. Ini kawat warna-warni lagi, tapi ini habis ditarik pakai power chain nih pasti. Jadi ini adalah tanda spesifik tarikan behel setan. Gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau alami itu posisinya seperti ini. Ini hasil dari tarikan behel setan. Ya, bisa dipastikan banget. Gitu. Oke, next. Ini gigi kelinci tapi miring. Gigi kelinci percobaan kali ya. Jadi masih percobaan kayak gitu, dia bikin gigi kelinci, masih belajaran dan gigi kelincinya nyambung pula. Kelinci aja malu ngeliatnya kan, nggak terima. Ini bukan dari golongan saya nggak mungkin giginya nyambung kayak gini dan miring ya, malah terhina si kelinci. Oke, next. Ini contoh lain nih. Nah, ini power chain ya, power chain. Selain gusinya meradang, ini yang premolar atau geraham kecil ini ketarik semua nih. Nah, ya, itu tanda ketarik tuh. Nah, ini sekarang veneer. Veneer ya. Kita lihat before afternya ini. Ini downgrade tau nggak? Nah, ini before-nya giginya kan seperti ini. Afternya ini malah ada yang nonjol. Ini bikin kesandung gitu. Ya, bikin kesandung apa? Ya bibirnya nanti nyangkut di situ, kotoran nyangkut di situ ya kan? Bau mulut lah. Nah, downgrade. Ini ada behel langsung ditarik power chain, tapi ada beberapa gigi yang di belakang. Ini gigi seri kecil, ini di belakang. Jadi artinya kalau ini ditarik seperti ini, dia merapat, dia akan nutup gigi yang belakang. Memang sengaja disembunyikan kayaknya. Ini gigi Cinderella kalau memang sengaja disembunyikan. Disimpan, dipingit di belakang ya. Biar di belakang aja dia. Gitu ya. Ya jadi rahangnya jadi sempit banget nanti. Gitu loh. Ngunyahnya gimana? Nah, ini juga nih contoh dari ini tanpa kawat juga nih. Nah, risiko dengan gigi yang behelan tanpa kawat kemudian dipasang power chain seperti ini yang belakang jadi maju ke depan, dan ini kalau benerin sulit banget loh. Ini benerin sulit banget, belum tentu berhasil gitu. Jadi ketika kamu menyadari bahwa gigimu yang belakang ikut unjuk rasa ke depan gitu ya, mau dibenerin lagi ke belakang itu belum tentu bisa gitu. Jadi ya kasihan sih sebenarnya ya, gitu loh. Ya, mending berpikirlah dulu sebelum kamu memutuskan untuk di tukang salon seperti ini. Nah, ini kawatnya warna-warni ya, kebetulan warnanya hitam gitu, dengan power chain, dan karang gigi masih banyak gitu loh.
Coba deh pikirkan deh, kalau misalkan kita menggerakkan gigi dengan pondasinya itu berupa tulang rahang dan gusi, artinya kan gusinya harus sehat dulu gitu. Nah, gusi dengan karang gigi itu gusi yang dalam keadaan meradang. Kalau pondasinya aja bermasalah, kamu mau menggerakkan gigi, gigimu bergerak mungkin akan bergeraknya jadi bergerak bebas gitu. Artinya dia lepas gitu loh. Ya nggak ada yang megangin lagi kan, nggak ada yang megangin lagi. Yang megangin itu dalam kondisi meradang atau dalam kondisi lemah. Behel dilepas, bisa-bisa gigimu ya goyah gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu belum tentu bisa dikembalikan. Nah, ini ngapain nih? Ada behel, kemudian giginya malah dietsa. Oh, ini ada tulisannya, bleaching gigi, bleaching gigi. Nah, ini adalah kebohongan ya. Ini kebohongan. Kamu jangan dibohongi kayak gini tuh bleaching gigi. Enggak, ini kebohongan. Karena yang pertama, dalam kondisi masih pakai bracket, gigi nggak mungkin di bleaching. Logikanya, kalau masih pakai bracket kemudian di bleaching, nanti pas bracketnya dilepas, beda dong warnanya, ya kan? Karena yang terbleaching kan yang di luar bracketnya. Pas bracket dilepas, beda nanti warnanya, belang. Ada bentuk bulat-bulat bracket kayak gitu, karena yang sekitarnya putih, ya lebih cerah, dan bracketnya nggak kena cairan bleachingnya. Itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua, ini bukan larutan bleaching. Ini adalah etsa. Buktinya di sini, giginya jadi keruh, jadi kasar. Karena etsa itu fungsinya mengkasarkan gigi. Meskipun tampilannya jadi lebih putih, tapi putihnya jadi putih kapur atau putih dalam kondisi permukaannya itu kasar gitu loh. Jadi bleaching ini bukan pakai etsa gitu loh. Ini biasanya tukang salon nih taunya bleaching itu pakai etsa. Karena etsa memang bikin gigi putih. Sayangnya putihnya itu karena putih terkikis. Gini deh, analoginya gini. Kalau teman-teman menggaruk tangan, itu kan jadi putih kan ya. Nah, itu kan karena kasar ya. Kasar, permukaannya kasar. Nah, beda dengan teman-teman bleaching. Atau misalkan bleaching ini dianalogikan pakai lotion. Lotion pemutih. Itu kan putih dari dalam ya. Putih dari dalam. Bukan karena digaruk di luar terus kemudian kasar, kemudian jadi putih. Enggak. Nah, body lotion pemutih itu, misalkan ya, pakai krim pemutih misalkan, itu ibaratnya bleaching. Ya, bahan bleaching. Tapi dengan digaruk, itu putih juga. Yaitu ibaratnya pakai etsa tadi. Jadi etsa ini memutihkan dengan cara mengkasarkan, bukan fungsinya, bukan fungsi etsa. Nah, kayak gini nih. Ini adalah gigi yang larut parah sekali. Mungkin ini lama ngediemin bleachingnya. Sorry. Jadi ketularan deh. Mindok nyebutnya bleaching juga. Bukan bleaching, ini etsa. Ini etsa. Dan pasti didiamkan lama banget. Kalau bleaching didiamkan 15 menit. Ya, 15 menit sampai 20 menit. Tapi kalau etsa, kamu diamkan 15 menit sampai 20 menit. Habis gigi. Ya, kayak gini lah. Larut, kasar, dan emailnya terkikis. Parah. Gitu. Bayangkan aja kalau etsa itu diaplikasikan oleh dokter gigi, itu cuma 15 sampai 20 detik. Kalau bleaching yang beneran itu 15 sampai 20 menit. Gitu. Jadi kalau etsa diposisikan dengan sebagai bleaching dengan didiamkan 15 sampai 20 menit, hancurlah. Oke, itu aja dari Mindok. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi secepatnya dan bye.